Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Abi Hanif selaku dosen pengampu mata kuliah materi PAI SMP dan SMA. Di sini saya Muhammad Andri Kurniawan akan mempresentasikan mapping saya yang berjudul mengenai semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat yang mulia. Oke, untuk materinya di sini saya mengambil pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9. Untuk materi semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia ini terdapat pada dua surat. Yang pertama dalam Quran surat Abasa ayat 1-10 dan juga Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama Quran surat Abasa surat 80 ayat 1-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Sadaqallahu adzim. Surat ini ayat ini turun sebagai teguran kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang sibuk menjelaskan Islam kepada para pemuka Quraisy. Lalu datanglah seorang sahabat yang buta bernama Abdullah bin Umam untuk meminta ajaran Islam. Rasulullah SAW bermuka masam dan berpaling darinya sehingga Allah menurunkan teguran ini. Isi kandungan dari surat ini yaitu Allah SWT mengingatkan Rasulullah SAW agar tidak mengabaikan orang yang ingin membersihkan jiwanya dan mencari kebenaran meskipun ia seorang yang buta atau miskin. Lalu kemudian menegaskan keutamaan orang yang memiliki semangat menuntut ilmu dan bertakwa dibandingkan dengan orang kaya atau penguasa yang sombong dan merasa tidak butuh pada hidayah Islam, dan mengajarkan prinsip kesetaraan dalam pendidikan dan dakwah tanpa memandang status sosial atau kondisi fisik seseorang. Lalu kemudian terdapat juga di Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Asbabul nuzul dari ayat ini yaitu turun berkaitan dengan suasana majelis Rasulullah SAW di mana para sahabat seringkali enggan bergeser atau memberikan kebangan tempat duduk bagi sahabat lain yang baru datang, khususnya para pahlawan perang Badar, karena ingin selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Si kandungan dari ayat ini yaitu perintah berkepang lapang dalam majelis Allah. Allah merintahkan orang beriman untuk memberikan kelapangan tempat kepada orang lain di dalam majelis ilmu. Jika diperintahkan untuk berdiri atau bergeser, maka segeralah melaksanakannya. Janji kelapangan. Orang yang memberikan kemudahan atau kelapangan bagi saudaranya dalam menuntut ilmu akan diberikan kelapangan pula oleh Allah dalam kehidupannya. Derajat mulia bagi ahli ilmu. Allah berjanji akan mengangkut derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian yang terakhir yaitu konsep ilmu dalam Islam. Keundangan ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia dalam Islam. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, fardu ain, untuk dapat menjalankan ibadah dan kehidupan dengan benar sesuai syariat. Integrasi iman dan ilmu. Iman tanpa ilmu akan membuat seseorang mudah tersesat dan taklid atau buta, sedangkan ilmu tanpa iman akan membuat seseorang menjadi sombong dan menyalahgunakan ilmunya. Keduanya harus berjalan beriringan untuk mencapai martabat mulia di dunia dan di akhirat.
Lalu adab dalam menuntut ilmu. Islam sangat menekankan adab dalam belajar, seperti bersikap rendah hati atau tawaduk, menghormati guru, menghargai sesama penuntut ilmu, seperti memberikan ke di majelis, serta mengamalkan ilmu yang telah diperoleh agar membawa keberkahan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.